masih semangat ya kita memulai minggu ini. Dan saya Karus menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Gary di pojok sana dengan baju pink, ya kan. Ada beberapa bintang tamu juga yang sudah hadir menemani kita hari ini untuk berbagi ceritanya. Tapi kita mulai seperti biasanya di sini di pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Agak semangat gitu loh orang di opening lagunya sedih banget. Membahas apa yang lagi ramai diperbincangkan, berita yang terupdate yang banyak penuhi komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa sih ya? Ini masih dari, ini sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Hari ini Rizky Febian mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan soal pemohonan pengesahan pernikahan atau isbat ya, apa sih istilahnya seperti itu. Nah ini banyak menimbulkan tanda tanya gitu, karena kan mereka menikahnya udah dari sejak bulan Mei. Dan sebetulnya di bulan Mei itu kan mereka ada tuh fotonya sudah memegang buku nikah. Mana fotonya coba kita lihat ya kan. Tapi orang jadi bingung loh, kok ngajuin pengesahan pernikahan. Biasanya apa sih syarat-syarat atau hal-hal yang membuat orang perlu melakukan pengesahan atau isbat nikah itu ya. Ini aku bacakan berdasarkan Google. Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika pernikahan dilakukan untuk menyelesaikan perceraian. Ini seperti kayak contohnya kemarin yang berita tentang Alshad itu, menikah siri, habis itu dia isbat, baru mengajukan gugatan perceraian. Atau alasan yang kedua adalah akta nikahnya hilang. Yang ketiga, ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. Yang berikutnya adalah pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 74, dan yang terakhir adalah pernikahan dilakukan tanpa halangan, gitulah. Atau ya pokoknya ada keraguan tentang sahnya itu, atau berkaitan dengan dokumen-dokumen gitu ya kan. Terus ada lagi nih, untuk memberikan kepastian hukum. Tujuannya apa sih isbat nikah itu? Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Nah ini yang menjadi bingung ya itu tadi kan ada bukunya. Ada apa nih, dokumen apa yang masih diragukan atau kurang pada saat itu ya. Kita lihat dulu klarifikasi dari Rizky Febian dan juga kuasa hukumnya berikut ini. Gitu ya, aku juga nggak bingung deh, jadi aku nggak bisa komentar. Kita baca aja komentar netizennya. Yang berikut ini, loh kok baru diurus sih, pasti selama 6 bulan ini statusnya gimana? Kalau menurut Rizky tadi dia sudah mengajukan dari sejak bulan Oktober gitu ya. Yang berikutnya, awas aja nih kalau ada yang ngehujat mereka udah sah secara agama ya, tapi secara negara ada administrasi yang belum lengkap. Iya. Protektif banget sih, overprotektif sekali ya fansnya ya. Yang berikutnya, jadi mereka itu nikah secara agama aja kemarin. Nah sekarang mengajukan isbat nikah agar dicatatkan pernikahannya di negara dan baru dapat buku nikah. Kayaknya karena takut anak ribet buat aktenya. Iya juga. Tapi ya sekali lagi ada fotonya dipegang buku itu. Tapi mungkin kalau sekarang itu kan buku, ya udah nggak jadi komentar. Lanjut berikutnya. Buku nikahnya gimana tuh yang dipegang pas foto after akad katanya gitu. Iya kan? Tadi mana fotonya? Ada kan? Iya. Nih tuh. Nah itu gimana kalau emang dokumennya belum ada masalah administrasi, di buku apa gitu kan. Berikutnya ada lagi komentarnya, berikutnya ada lagi, bukannya udah pada pamer buku nikah ya. Nah ya, ada lagi, berarti pas akad kemarin buku nikahnya properti doang. Karena kan katanya ada masalah di buku nikahnya. Tapi ngomong-ngomong soal properti ini, di luar ini ya, tuh ada sebuah tren kan, kalau misalnya ada ketemu sama idola-idola artis Korea atau artis apa itu ya, itu fotonya biasanya sambil dipegangin buku nikah gitu. Jadi itu kalau itu properti. Aku sempat beli waktu aku mau ketemu Sukai, ya kan? Aku pikir dia datang ukurannya seperti buku nikah, ternyata datang sekecil ini ya. Nggak jadi deh aku. Oke baiklah, kita sekarang menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Angelina Sondah, berikut profilnya. Angelina Sondah atau Angie, artis dan model kelahiran 1977 yang pernah menjadi Putri Indonesia tahun 2001 ini menikah dengan Adjie Massaid pada 2009 dan dikaruniai seorang putra serta memiliki 2 putri sambung dari pernikahan Adjie sebelumnya. Namun Adjie meninggal dunia setelah 2 tahun pernikahan. Perempuan yang masih berhubungan baik dengan Reza Artamevia, mantan istri mendiang suaminya ini, 14 November kemarin, Reza dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM karena dugaan penipuan bisnis berlian palsu yang menyebabkan kerugian sebesar 18,5 miliar. Namun Reza membantah hal tersebut dan menyebut telah melaporkan IM lebih dulu pada 6 November karena belum melunasi pembayaran dari total 150 miliar.
Angie yang ayahnya sudah meninggal dunia pada 2022 lalu dan tengah merawat sang ibu yang mengidap demensia ini kerap membuat konten dengan tema Senin Santai dan salah satu kontennya yaitu memberitahu macam-macam teman yang tidak baik. Bagaimana tanggapan Angelina Sondah terhadap kasus yang menimpa Reza Artamevia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Angelina Sondah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Kak Ros. Ya. Aku kalau lihat Angie di postingannya selalu lagi jalan-jalan, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Rezekinya banyak jalan-jalan ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bahas yang lain-lain, kita mau bahas yang paling update yang kemarin sempat ramai juga ketika ada artikel nih, Reza sempat dilaporkan ke polisi soal dugaan penipuan 18,5 miliar. Sementara Reza sendiri kemarin juga sudah press conference gitu ya, mengatakan bahwa dia sebetulnya juga sudah melaporkan pihak yang melaporkan dia itu sebelumnya ya, terkait jual beli begitu, transaksi jual beli berlian juga. Nah, ini ya karena kamu juga bagian dari keluarga gitu ya. Kamu tahu berita ini dari artikel atau emang udah tahu sebelumnya, memang sudah sempat dari artikel dan kaget banget. Kaget banget Karena kan yang terlebih dahulu keluarkan artikel yang dia dilaporkan dan pasalnya berlapis. Iya. Dugaan penggelapan, penipuan dan pencucian uang. Astaga. Okay. Itu kan maksudnya berat banget ya, kok bisa ada TPPU-nya gitu. Nah, baru bacalah rinci gitu. Waktu itu belum keluar lah klarifikasi dari pihaknya Teteh gitu ya. Ya udah, cuman sebatas itu aja, kaget. Tapi aku ikut prihatin, mudah-mudahan lah cepat selesai lah masalahnya. Karena kan aduh, pahit deh kalau masalah hukum. Kamu gitu jadi kayak ke-trigger juga ke masalah kamu di iya, dan kalau aku dulu kan memang nggak ada TPPU-nya kan. Makanya ketika dalam kasus penipuan penggelapan ini dan TPPU itu tindak pidana pencucian uang. Itu kan kategorinya agak berat ya. Oh, karena kita awam ya. TPPU itu lumayan berat ya? Lumayan sih, ancamannya 15 tahun ya. Oh gitu, itu yang bikin kamu shock, kaget banget? Iya, aku shock karena kan biasanya TPPU itu diberikan kepada kasus-kasus korupsi, ya money laundry lah ya, begitu kan. Nah ini kok penipuan penggelapan dan TPPU. Oke. Jadi kan ini, waduh, mudah-mudahan ya Teteh tuh bisa menjalani semuanya dengan baik dan ya masalah hukum ya tetap akan dihadapi dengan hukum. Tetap ya, agak deg-degan ya, namanya juga masalah hukum gitu kan ya. Iya, dan kan namanya aku pernah diperhadapkan dengan masalah hukum, lelahnya, terus bolak-baliknya, belum mengklarifikasinya. Makanya sih kami keluarga mendoakan Teteh sehat lah ya. Tapi kamu sempat nelpon gitu, memberikan support secara langsung? Belum, sampai hari ini belum. Kenapa? Nggak ingin merepotkan, nggak ingin memberatkan? Iya, mungkin kan juga dari pihak mereka kan kita menunggulah kalau dari Tetehnya menelpon gitu loh, baru kalau misalkan dari kita kayaknya mungkin lagi hectic juga kan. Aku lihat beritanya selawar seliwir, aku scroll semua isinya itu. Oh iya, memang lagi ramai. Jadi kamu mendoakan lah dari jauh tetap ya. Prihatin dan mendoakan. Oke. Ini kita simak lagi seperti apa sih penjelasan klarifikasi dari Reza Artamevia. Karena setelah keluar berita bahwa Reza dilaporkan oleh IM atas dugaan tadi penipuan, penggelapan dan pencucian uang, besokannya Reza langsung memberikan klarifikasinya bahwa sebelumnya dia juga sudah melaporkan pihak IM ini, tapi dari dua pihak ini memiliki kronologi yang sedikit berbeda. Dari sisi Reza kita lihat yang berikut. Saya punya berlian senilai 150 miliar. 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan tuh, buktinya ada ininya tadi tuh, sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini, dan panggilan tuh untuk memberikan laporan itu hari ini tadi, harusnya hari diminta keterangan sebagai korban. Ya, sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban itu tanggal 19 harusnya Selasa, tetapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar kota, jadi akhirnya dipercepat. Itu klarifikasi dari pihak Reza. Nah ini kalau dari netizen juga kemudian jadi salah fokus. Kalau namanya netizen fokusnya kemana-mana gitu ya. Itu berkaitan dengan nilai tadi 150 miliar berlian. Aku langsung lihat ke tangannya Angie dong. Alhamdulillah aku lagi. Ini berapa miliar bener-bener ya Allah. Ini adalah cincin untuk menyerap energi-energian toksik. Oh ya, negatif ya. Calming stone ya. Ini ada artikel, wow, punya berlian 150 miliar, kaya amat gitu ya. Yang berikut lagi, 150 miliar, gak yakin itu dia sekaya itu. Lanjut yang berikutnya.
Ada lagi komentar, ya itu ada orang masih bertanya-tanya, dan ini mungkin salah satu yang menjadi ramai diperbincangkan karena nilainya yang cukup fantastis dan berkaitan dengan berlian dan kalau dari pihak IM sendiri kan mengatakan bahwa 9 berlian yang dipegang itu ternyata adalah berlian sintetis begitu ya. Oke. Nah ini kamu kalau misalnya ditawarin nih, sekarang namanya artis kan sering tawar-tawarin bisnis gitu ya. Ini kan terkait dengan kerjasama bisnis. Nah, mengingat kamu juga pernah punya pengalaman berkaitan dengan hukum yang nggak enak gitu ya. Betul. Jadi kamu lebih hati-hati nggak sih kalau ada yang nawarin bisnis? Lebih hati-hati. Apalagi kan ya karena kan aku berteman dulu, tapi akhirnya temenku yang juga membuat ya toksik lah begitulah, yang mengakibatkan aku 10 tahun di dalam lah ya. Jadi itu teman. Ya kan dalam politik juga banyak teman tapi ternyata serigala berbulu domba. Gitu. Itukah yang menyebabkan kamu kemudian membuat konten-konten, apa judul kontennya? Senin Santai. Oh, hari ini dong Senin Santai ya. Tapi kamu banyak membahas mengenai tipe-tipe orang dan tipe-tipe teman. Iya. Oke, ini salah satu, coba kita lihat yang berikutnya. Aduh. Ini berdasarkan pengalaman kamu. Jadi memang kan aku punya banyak teman dengan berbagai tipe. Yang hari ini nanti akan tayang jam 5 sore juga itu tipenya luar biasa. Yaitu sweet parasite. Parasit yang manis gitu loh. Pokoknya dia nggak peduli, dia akan ngerok, akan ngambil semua kebaikanmu, hartamu, duitmu, temenmu, linkmu. Dan dia nggak peduli mau kering kerontang, mau melarat nantinya, mau sedih gitu kan. Pada saat kamu di bawah pun dia masih akan tetap meresep apa namanya parasit kan ya. Kamu punya teman kayak gitu? Pernah. Iya, makanya aku selalu membagikan agar supaya orang makin hati-hati. Karena kan gini, tidak selamanya yang terlihat baik itu baik. Betul. Dan tidak selamanya orang tuh, justru kita harus hati-hati kalau orang udah terlalu baik ke kita. Ya kan, maksudnya apa nih gitu. Gak mungkin karena ya. Kan nggak mungkin orang meraktir kita setiap hari. Pasti ada udang. Apalagi kalau kita punya kekuasaan ya. Apalagi kita punya channel, kekuasaan, kita punya nama. Uang, punya nama. Nah, jadi aku agak hati-hati. Makanya alhamdulillah aku bertemannya sama mamiku, sama oma ya keluarga kan? Ya. Sama keluarga. Ini kamu sampai punya konten Senin Santai gitu ya. Jadi ada berapa tema yang sudah kamu siapkan? Sekali. Serius? Banyak sekali tipe teman-teman yang perlu diwaspadai. Aku sih nggak mau nunjuk orang, cuman artinya kan ini tipe ya. Kalau kita udah ngerasa kok, oh iya ya, ini ada tipe manipulator, ada tipe rubber duck. Rubber duck? RD. Rubber duck apa sih? RD itu di Senin Santai itu konten kreatorku bilangnya RD gitu loh, tipe rubber duck. Oh, rubber duck. Jadi dia akan menyenangkan kan, kayak kita ketemu mainan anak-anak tuh ya, ya kan lagi mandi, seneng banget gitu loh, sampai tuh anak mau biru gara-gara mandinya kelamaan. Gitu, tapi dia akan menjadi sangat baik, akan menjadi sangat pleasure to you. Dia akan care a lot about you, padahal dia sedang memanfaatkan kamu. Aduh, kamu banyak sekali teman yang memanfaatkan kamu ya. Itu kamu nulisnya tuh ya? Itu pada saat apa tuh kamu merinci nih teman kayak gini nih, kayak ini gitu 10 tahun dalam penjara Bu, itu hasilnya. Makanya udah nggak kaget kalau hari ini ada yang hianat, hari ini ada yang manipulasi, atau hari ini ada juga yang ya using gitu. Cuma kan kita oke, mau use aku sampai di mana sih gitu kan, sampai pada titik yang paling ini stop deh, don't do it anymore deh, ya kan. Jadi kamu kalau lihat orang sekarang gini, tinggal gini, tipe ini, yang mana nih? Tipe ini. Aku nggak mau nanya aku tipe yang mana. Orang diajak sini pakai cincin ini penghalau energi buruk. Makanya ini ya, aku pakai selalu nih stone calming ini nih. Ini buat calm dari teman aku, teman baik aku. Buat calm. Karena kadang-kadang kan energi dari orang-orang itu kan sering membuat energi kita terganggu juga. Iya, jadi kayak ini aku aku juga saya pakai dong ya kan. Baik, yang berikutnya juga yang dibagikan oleh Angie adalah kegiatannya sehari-hari menjaga mama begitu ya. Ada videonya, berikut ini kita lihat. Ini kan ya kamu sekarang yang menjaga mama ya. Iya, dan itu kan teman yang paling tulus. Iya, betul ya. Teman yang nggak akan pernah hianat, teman yang akan selalu sayang, nggak akan pernah manfaatin kita, nggak akan pernah ya jadi parasit dalam hidup kita. Jadi aku udah hari-hariku udah pagi gitu kan, ngajak mami jalan-jalan pagi dulu gitu. Udah gitu nganter Kianu, pulangnya juga gitu. Di awal-awal kan kamu ketika awal-awal kamu merawat mama kan kamu sempat bilang ya bahwa almarhum papa kamu tuh kuat sekali. Wah, iya.
Dan aku menghadapinya sih memang ya. Kadang-kadang juga ada, Mami jangan sih gitu, ya kan, soalnya itu berulang kali ditanya. Dan kalau misalkan aku udah mau siap-siap kayak jalan gitu kan, dia pasti mau ikut. Sampai kadang-kadang tuh ikut tantrum gitu ya. Untung yang kerja sama aku tuh udah pada mengerti ya, gitulah. Alhamdulillah sih, itu surga aku loh Kak. Alhamdulillah. Luar biasa sih ya perjuangannya. Tapi benarkah juga kamu sempat berbagi cerita bahwa ya karena kamu masih menjaga mama juga gitu, ada banyak mungkin pria-pria yang mau mendekat itu jadi kayak wah, kayaknya PR-nya Angie lagi banyak nih gitu. Sebenarnya aku punya dua bayi gede, satunya mamiku, satunya Kianu ya kan, jadi welcome gitu ya. Dan emang agak susah sih sekarang aku membagi waktu untuk seseorang ya, karena kan pastilah mamiku lebih membutuhkan aku saat ini, Kianu apalagi, aku juga terpisah lama dengan mereka. Aku merasa baru 2 tahun loh aku bersama mereka dibanding 10 tahun kan masih minus 8 nih ya. Jadi ketika kalau aku akan membuang waktu untuk dekat dengan seseorang kan enggak dulu deh kamu gitu. menikmati ini waktu-waktu kecuali mereka mengerti ya, tapi kok jarang juga ya, maksudnya mereka juga pengen diperhatikan, mereka juga pengen sudah aku pernah ada ada waktu nih? Udah pernah ada, tapi ya gimana komplainnya gimana? Kok telepon nggak diangkat-angkat sih? Oh gitu. Ya kan, padahal kan aku lagi ngomong mami, kan mami harus dimandiin ya sekarang ya. Ya udah, aku lagi masak gitu kan. Nanti aku sih baru balasnya besok pagi. Oh gitu, berarti dia marah. Gini dong jawabannya. Karena aku lagi masak, lagi cari duit. Kalau mau diangkat cepet, transfer doang. Ide yang tidak perlu ditiru ya. jangan ditiru kalau ya gitu. Angie, kamu kan tadi sampai menulis selama 10 tahun, akhirnya kamu juga merinci tipe-tipe orang, melihat perilaku orang di sekitar kamu. Sekarang ketika lagi kembali ke kehidupan dengan masyarakat yang lebih luas, ada nggak sih yang masih bikin kamu kaget? Ternyata ini ada tipe lain lagi nih yang baru aku temui. Oh iya banyak. Oh iya, iya kan, yang tipe mental easily breakdown gitu. Karena kan kalau di dalam kan semuanya kan strong ya kan. Nah, kalau sekarang kan orang gampang baper gitu kan, terus yang nggak mau dikoreksi gitu, ketika kita kasih tahu seharusnya begini mutung. Gitu. Kalau di dalam kan rasanya orang terima-terima aja ya. Nah, banyak sih tipe-tipe ya sesuai dengan zamannya kali Kak. Oke, betul. Kan tipe kakak juga aku belum spill. Aduh, nanti tolong tag aku ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Angie. Ada Bapak Castello dan istrinya Gita yang akan kita ajak ngobrol. Berikut profilnya. Bapak Castello, komedian kelahiran 1967 ini menikah dengan Gita Resya secara siri pada tahun 2016 dan diresmikan pada Oktober 2020 hingga dikaruniai 2 putri bernama Selo Afsin Bidwi dan Adifa Afsin Bidwi. Pria yang hidup dengan satu paru-paru karena menderita paru-paru bocor sejak 2017 ini 2022 lalu mendapat hadiah umroh bersama sang istri dari Raffi Ahmad, padahal Bopak masih memiliki hutang ke Raffi sebesar 10 juta dari 80 juta. Bopak yang mengaku sempat menjadi pecandu narkoba ini dalam podcast Derian Syazhari mengaku tidak ingin mengambil pekerjaan yang lawakannya menghujat dan merendahkan orang lain. Mei lalu Bopak dan sang istri mengunggah vlog akan menjual rumahnya yang berlokasi di Bogor walaupun memiliki banyak kenangan karena sudah memiliki rumah di Jakarta. Benarkah Bopak menjual rumah untuk mempersiapkan biaya sekolah sang anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Bopak dan juga Gita. Tadi begitu lihat profil katanya ada yang mau dikoreksi, nggak jadi jual rumah, mau beli rumah atau gimana sih? Hah? Enggak, tetap jadi dijual karena tuh rumah jadi istri itu banyak kenangan. Jadi ada memori yang membuat dia tuh jadi down hidupnya. Kamu? Ya. Kenapa? Ada cerita apa? Ya kan waktu terakhir itu mama sakit tuh di situ. Jadi teruskin udahlah ya pindah ke Jakarta aja gitu loh. Jadi kamu menjual itu? Biar papa ikut kita juga gitu. Padahal kita suruh di Paris nggak mau. Iya juga ya. Jadi tapi papa mau tinggal sama kalian Di Jakarta. Jadi yang di Bogor akhirnya kita memutuskan untuk rumah Bogor dijual, kita pindah ke Jakarta. Jadi sudah terjual, sudah pindah ke Jakarta? Belum? Belum. Oh belum. Doain. Oh doain. Saya hubungi nomor di bawah ini. Oke, baik. Sedang. Sekarang kita masuk ke ruang gelar perkara. Lampu, tolong lampunya mana nih? Oke, baiklah. Oke. Bopak dan Gita di sini. Ini kan kalian udah menikah, udah cukup lama ya. Oh iya. Pasti adalah setiap orang ada yang ingin disampaikan ke pasangannya untuk aduh, stop dong kebiasaan ini, hentikan, bisa nggak sih kurangin kebiasaan yang berikut ini? Oke, kita mulai dari sekarang Gita dulu. Silakan apa yang mau disampaikan ke suaminya? Stop ini. Stop mandi terlalu cepat. Mandi terlalu cepat. Mandinya cuma gini kayaknya.
Berapa sih? Berapa lama cepetnya nih? Cepet banget. Cepet banget ya, kilat khusus itu. Kayaknya lamaan aku pakai celana. Oke, silakan. Stop apa? Stop apa? Maksudnya apa nih? Stop, Gita, stop kebiasaan ini gitu. Kebiasaan yang kamu nggak. Kalau Bapak nggak bisa bilang dia stop karena dia sesuatu yang luar biasa buat Bapak. Rayuannya maut. Benar. Ada nggak kebiasaannya stop? Apa kek stop, jangan ngelarang aku ini, stop jangan apa gitu, ada nggak? Oh nggak ada. Kalau Bopak itu nggak pernah mempressure tentang perempuan. Oh iya. Karena perempuan bagi Bopak itu malaikat. Cielah. Jadi Bopak nggak pernah. Jadi kalau Gita suka ini, yang penting dengan koridor yang pas, is okay. Oke. Jangan terpengaruh. Bilang stop apa lagi? Kompor. Enggak, Bopak nggak bisa. Kamu manggil suamimu apa sih? Ayah. Oh ayah, stop apa? Stop, jangan males. Males apa? Segala hal nggak mau bantuin. Nggak mau bantuin. Ini sih nggak pernah komplain, tapi bantuin enggak? Ya enggak sih, maksudnya kalau Bopak itu kalau disuruh malah nggak bisa. Oh, harus. Tapi kalau misalnya nggak disuruh malah melakukan. Oh gitu. Oh jadi jangan disuruh. Karena ini kan karakter masa lalu. Oh. Kalau Bopak kan hidup dulu bebas, nggak ada yang perintah. Oh, oke. Jadi hal-hal yang kecil aja tuh terbawa gitu. Oh, jadi jangan disuruh-suruh. Tapi kalau kita jalanin sendiri, jalan. Oh ya makanya bilang, Gita, stop begitu, nyuruh-nyuruh. jangan nyuruh-nyuruh. Ya Oke. keburu kelar, aku yang kerjain. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kita? Ayah, stop. Udah sih. Udah itu aja. Iya. Ayah, ada nggak yang mau disampaikan ke kita? Nggak ada lah. Cielah. Kenapa sih? Coba. Nggak ada. Karena dari Gita ini, Bopak ini udah 100% berubah. Oh. Berubah dalam hal manajemen hidup. Berubah dalam hal manajemen sosial. Berubah dalam manajemen istirahat Bopak. Oh, sudah lebih Jadi baik ya? kalau dulu segala sesuatu Bopak itu kan ibarat hidup tuh, burung aja cemburu sama Bopak tentang kebebasan. Terlalu bebas banget ya? Oh, iya. Oke. Tapi pas ada Gita udah gitu dia memberikan anak 2 yang luar biasa ya kan. Ini lagi nonton di rumah katanya deg-degan anaknya. Celo sama Depa. Tapi ini luar biasa lah. Walaupun Bopak lebih tua ya. Iya. Tapi kalau di hadapan dia Bopak anak-anak. Oke. Biar lebih luar biasa lagi. Tolong kalau Gita lagi beres-beres dibantuin dong ayah. Oh iya. Kita kan Oh iyalah. Kita akan kembali lagi setelah itu, jangan kemana-mana. Tetap di Rutin.